Oke. Sekali lagi Mbak Mas Malang 23 nih. Jangan lupa ngecek Instagramnya For Ways to Go ya. Soalnya kayak sangat bermanfaat banget buat masih bingung nyari PTN paling gitu. ini dari alumni Benar-benar Mbak Floren dan Mas Nobel gitu. Untuk selanjutnya ada narasumber siapa lagi sih, Din? Kayaknya dari semua narasumber ini satu-satunya dari Sosum nih. Oke, kepada Mas Naufal. Oke, udah aja. Oke, terima kasih Mas Novel. Baik, Ya langsung kita mulai aja nih. mungkin Mas Novel bisa perkenalan diri. Oke, jadi halo semuanya, halo teman-teman semuanya, halo Ibu Eva, Pak Bapak Tri dan Pak yang lainnya. Selamat apa? Oke, saya Naufal Robani dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dulunya dari kelas 12 PS2. Salam kenal ya semuanya. Halo. Salam kenal nih Mas Naufal. Oke, tadi kita dengar dari ekonomi Islam ya. Iya. Sebenarnya tuh ekonomi Islam tuh ngapain sih? Soalnya kita tuh jarang dengar ya. Iya. Biasa dengar, tapi Dengan ilmu ekonomi terus akuntansi gitu. kalau perbedaannya apa dan gimana sih? Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi di ekonomi Islam sendiri itu kita bukan hanya mempelajari ekonomi aja, tapi kita juga mempelajari agamanya, teman-teman. Nah, kita itu nanti bakalan tahu nih perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sendiri. Nah, yang dimana perbedaannya itu ada di caranya. Nah, kalau di kita itu di ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu ada yang namanya akad. Nah, akad itu sama kayak yang digunain di bank-bank konvensional, cuman bank-bank konvensional menggunakan kredit dan kayak gitu-gitu kan teman-teman. Nah, kalau di kita itu menggunakan akad. Terus selain itu juga kita pelajarin Al-Quran, kita belajarin hadis-hadisnya juga. Terus kita juga tahu nih tokoh-tokoh ekonomi Islam itu siapa aja dan gimana sih caranya ngembangin ekonomi Islam sendiri. Oh ya, selain itu ekonomi Islam juga udah maju teman-teman. Kita tuh juga udah masuk ke era industri juga. Kita juga udah mulai bikin-bikin kayak aplikasi dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi di ekonomi Islam itu kita nggak cuma belajar ekonominya aja, tapi kita belajar agamanya juga, tuh teman-teman. Kurang lebihnya sih gitu. Oke. Jadi kalau di ekonomi Islam itu enaknya itu kita juga sekalian gitu ya, belajar agamanya juga. Nah, kalau Mas Novel ini emang udah lama pengen masuk ekonomi Islam atau gimana deh? Sebenarnya sih mungkin ada pilihan lain ya. Misalnya Mas Novel pingin nih dulu. Iya, dan menurut Mas Novel sendiri perlu nggak sih kalau jurusan seorang itu sesuai sama passionnya? Benar. Oke, masih lagi buat pertanyaannya. Jadi aku dulu tuh benar-benar nggak waktu awal SMA-nya aku tuh benar-benar nggak tahu nih aku harus kemana. Terus akhirnya aku dapat saran dari orang tua nih, ada prodi bagus nih, ini namanya ekonomi Islam di Universitas Airlangga gitu kan. Terus habis itu setelah dapat saran dari orang tua, aku langsung cari, aku lihat YouTube-nya mereka, aku lihat emailnya mereka, aku lihat mata kuliah yang bakal aku ambil itu apa aja, dan dari situ tuh aku udah suka gitu loh. Terus ada cerita nih, aku dari kelas 10 tuh ada gen kan, ada pertemuan gen kan, terus lagi kumpul gen bareng sama kakak kelas itu. Terus aku di situ perkenalan, bener-bener baru perkenalan bilang, nanti aku pengen kuliah di ekonomi Islam Universitas Airlangga gitu dari kelas 10. Akhirnya aku benar-benar kayak mikirin gimana sih caranya, terus aku harus belajar apa aja, dan ya akhirnya berjalan terus kayak gitu. Terus buat pertanyaan tadi itu apakah harus sesuai passion? Iya, menurutku wajib banget kalau dari aku pribadi ya, karena dilihat ya dari satu angkatan yang ekonomi Islam cuma aku, yang maksudnya kayak kategorinya prodi yang diambil tentang Islam tentang agama itu kan aku. Nah, jadi aku yang menurutku kalau misalnya kalian gak sesuai passion tuh kayak
agak gimana gitu loh, karena yang bakal menjalani juga kalian sendiri, dan yang mengeluarkan dana juga orang tua kalian gitu. Kalau misalnya nggak sesuai passion, takutnya nanti di tengah-tengah kalian tiba-tiba pengen berhenti, terus kayak akhirnya nggak selesai dan segala macamnya gitu. Jadi ya menurutku sesuai passion itu penting banget tuh. Kayak berarti ini tuh Mas Nova udah itu ya masuk jurusan yang sesuai passionnya banget. Iya. Nah, berarti menurut Mas nih, sejauh ini jurusan yang Mas pilih ini udah di titik nyaman atau belum ya? Oke, udah nih. Ya, jadi aku mau jawab ya. Iya benar, aku udah di comfort zone-ku. Di sini tuh aku benar-benar ketemu sama teman-teman yang keren. Terus kita juga dapat cutting yang luar biasa hebatnya. Apalagi departemen ekonomi Islam di Universitas Airlangga itu merupakan maksudnya prodi kita tuh adalah prodi pertama pelopor prodi Islam di PTN gitu. Jadi aku benar-benar yang bangga banget dan aku ngerasa nyaman di situ gitu. Apalagi dengan matkul-matkul yang bakal aku ambil ke depannya. Itu sih kalau aku. Oke, kalau gitu kita buka sesi tanya jawab ya. Dari angkatan 23 ada yang mau tanya waktu Mas Nova. Mungkin bisa lewat chat juga nggak masalah ya. Iya, nanti kita bacain. Oke, karena mungkin udah jelas ya, dia nggak ada yang tanya nih. Kalau gitu langsung kita ke narasumber berikutnya, tapi sebelumnya terima kasih banyak Mas Nova sudah mau sharing ilmunya. Oke, buat Mas Nova mungkin ada nih kata-kata motivasi buat Semalane 23. Bener banget. Oke, kata-kata motivasi ya. Teman-teman semua ingat ya, kita punya Tuhan, kita punya Tuhan masing-masing. Jangan paksain diri kita terlalu berat gitu, karena kita juga hidup ini udah ada takdirnya. Kita juga ada Tuhan yang bakal bantu kita ada orang tua juga. Jadi ingat, apapun pilihan kalian itu serahin, pasrahin ke Allah gitu loh. Pasrahin maksudnya pasrahin ke Tuhan kalian masing-masing. Kalian berdoa ke mereka, kalian ngomongin sama orang tua juga. Jadi semua itu bisa berjalan seimbang. Itu teman-teman, jadi dunia pun seimbang tuh. Jadi ya udah kita aja. Oh iya, buat teman-teman aku mau kasih itu informasi dulu. Kalau teman-teman yang mungkin orang tuanya lagi finansial, orang tuanya lagi susah, terus habis itu kayak bingung buat nanti biaya kuliah gimana dan lain-lainnya, tenang teman-teman, karena dari pemerintah itu ada beasiswa KIP kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah itu kalian bisa apply sebelum SBM atau sebelum SNM daftar gitu. Jadi aman buat kalian yang orang tuanya mungkin lagi kesulitan finansial atau emang bingung buat biaya kuliah nanti. Oke, semangat buat Semalane 23. Kalian keren. Assalamualaikum.